Amanginang, kita akan masuk dalam ibadah Patangyangan online. Mari kita persiapkan Alkitab dan buku ND kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
epistel di ibadah kita malam hari ini diambil dari 1 Timotius pasalnya yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah pertanyaan online pada malam hari ini, firman Tuhan dalam ibadah pertanyaan kita diambil dari kitab Daniel pasal 6, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian
para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aman inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa itu pasti akan selalu dijawab oleh Tuhan. Itu satu keyakinan kita. Doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh. Makanya di kitab Yakobus dikatakan doa orang benar kalau terus menerus itu dipanjatkan kepada Tuhan pasti akan dijawab oleh Tuhan. Nah, itu yang kita lihat di sini. Daniel sebagai orang buangan waktu itu ke Babel, dia dipakai oleh Raja Darius menjadi salah satu pemangku jabatan di pemerintahan dia. Dia itu adalah orang yang konsisten. Jadi dia itu tidak sombong. Ketika dia sudah mendapat jabatan, dia tetap ingat Tuhan. Ya, maaf dulu kepada yang lain yang mendengarkan khotbah ini. Ada orang Kristen, ketika dia sudah mendapatkan jabatan, lupa dia ke Tuhan, lupa dia bergereja, lupa dia membaca firman Tuhan, lupa dia untuk berbuat yang terbaik, bahkan cenderung menggurui.
Bahkan cenderung dia mendiskreditkan pelayanlah atau jemaatlah, bahkan dia cenderung tidak menghargai gereja. Nah, di sini di dalam topik minggu kita dikatakan bagaimana peran serta kita, parsidohoton, keikutsertaan orang-orang Kristen di dalam perpolitikan. Menurut nats ini yang diminta kepada kita dan juga tadi kepada Timotius, bagaimana Paulus meminta kepada Timotius untuk memanjatkan doa syafaat. Itu dulu tanggung jawab kita. Nah, di dalam doa syafaat itu kita berdoa bagaimana pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Sekalipun ada orang-orang sekitar istana, sekitar raja, sekitar presiden yang membisikkan supaya orang-orang Kristen itu tidak perlu diperhitungkan, supaya dibuat aturan yang merugikan orang-orang percaya kepada Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh wakil-wakil raja di dalam nats ini. Mereka membuat berita-berita hoax. Mereka memprovokasi Raja Darius supaya membuat peraturan dengan memanfaatkan ibadah yang dilakukan oleh Daniel, dan mereka berbuat jahat. Tetapi kejahatan itu pasti akan lemah dan tidak akan bisa berlanjut. Kalau kita baca 15, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Nah, di sini bagaimana Tuhan itu menggerakkan hati Raja Darius yang sama sekali tidak mengenal Allah, yang sama sekali tidak menyembah Allah, tetapi hati mengasihi ditanamkan Tuhan kepada dia untuk melawan maksud-maksud jahat dari wakil-wakil raja tadi. Mereka merancang sebuah kejahatan, bagaimana mereka bisa melenyapkan seorang Daniel yang patuh kepada Tuhan. Tetapi rancangan jahat tidak akan mampu melenyapkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, disitulah keyakinan kita. Jadi amanginan, kalau kalian pegawai negeri, kalau kalian bekerja di swasta, di perusahaan atau dimanapun, kalau kamu percaya, kamu berdoa, kamu berserah diri kepada Tuhan, tidak perlu takut. Pasti karirmu akan menanjak terus. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan orang, karena dia tahu Kristen, pangkatnya dia dipersulit, tapi pada akhirnya Tuhan berbicara akan naik juga. Sekalipun memang waktunya diperlambat, tapi akan naik. Nah, disitulah luar biasanya Tuhan terhadap orang-orang percaya. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu. Tetapi jangan sebaliknya, ketika kamu sudah mendapat jabatan, ketika kamu sudah mendapat duit, ketika kamu sudah mendapat posisi, apakah itu di pemerintahan, apakah itu di swasta, jangan sekali-sekali melupakan Tuhan. Nah, itu yang kita lihat. Ya, maaf dulu, jangan terus marah kepada saya. Ada orang seperti itu, ketika dia naik posisi, dia lupa berterima kasih kepada Tuhan. Tiba-tiba dia sibuk, serba sibuk. Ke gereja juga nggak pernah, ya kan? Ke gereja juga, berdoa juga nggak pernah. Nah, di sini Daniel, bayangkanlah, ya, apa dikatakan tadi di ayat 3. Di ayat 2 ya, lalu berkenallah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaannya, membawahi mereka. Diangkat pula 3 pejabat tinggi. Salah satunya di situ adalah Daniel. Jadi dia itu sudah pejabat tinggi loh, sudah pejabat tinggi si Daniel ini. Ya, kalau di pemerintahan kita udah ya pejabat tinggi, orang ketiga berarti sudah Menko itu. Menko, Menteri Koordinator. Ya, berarti dia sudah membawahi beberapa bidang. Nah, di situ seorang Daniel, kita bayangkan, memang Daniel ini orang yang cerdas, orang yang takut akan Tuhan, orang yang dipercaya. Nah, itulah pesan yang mau disampaikan yang kedua kepada kita. Orang yang bisa dipercaya selalu dipakai dimanapun dia bekerja. Amin. Makanya selalu kita tanamkan itu kepada anak-anak kita.
Jadi mulai dari sekarang ya manginannya mungkin kita tidak akan bisa lagi naik posisi, atau mungkin kita akan pensiun atau apapun itu, tapi generasi kita masih ada. Kita tanamkan kepada mereka supaya mereka itu menjadi orang yang bisa dipercaya, ya. Dan itulah salah satu tugas kami sekarang, pelayan. 2 kami pendeta, 1 Bible Pro. Kami sudah memulai itu kepada anak-anak kita pelajar CD, bagaimana mereka membaca firman Tuhan setiap hari renungan itu dengan bahasa yang bisa mereka mengerti, dan itu akan berganti-ganti kami. Itu sudah kami mulai hari Minggu kemarin, supaya mereka juga membaca firman Tuhan itu. Hanya orang yang membaca firman Tuhan secara terus-menerus berdoa kepada Tuhan, anaknya itu yang bisa, orang yang bisa dipercaya. Sama seperti si Daniel. 3 kali Daniel berdoa sehari. Bayangkanlah. Ayat anak dulu kalian namanya. Berapa kali kamu berdoa? Sehari. Jangan dulu sintuan. Pendeta dulu saya tanya sama Bible Pro. Berapa kali berdoa? Pasti jawabmu terus-terusnya berdoa. Ya terus-terusnya ini kapan? Ada yang 3 kali. Kalau saya selalu memberikan contoh sekalipun mau ditiru atau tidak. Saya 3 kali. Pagi-pagi saya harus berdoa 2 syafaat. Kemudian jam 12 siang harus saya doakan itu. Kemudian malam kalau mau tidur saya selalu 2 syafaat. Saya tidak akan bisa tidur sebelum saya doakan jemaat dari wilayah Yerusalem sampai Efrata, sebelum saya mendoakan Sintua, sebelum saya mendoakan teman pelayan, pendeta dan Bible Pro, sebelum saya mendoakan keluarga, sebelum saya mendoakan saudara-saudara kita yang miskin, sebelum saya mendoakan semua ciptaan Tuhan, saya nggak bisa tidur. Itulah saya, ya kan? Bagaimana kamu menginap? Jangan namanya kita Kristen, berdoa saja kita masih masih kesulitan. Nah inilah awalnya saya berpikir bagaimana pelajar CD ini memiliki spiritualitas yang baik. Karena ketika saya masuk sama mereka minggu lalu, saya suruh dia mimpin lagu. Dipilih lagu nomor 692. Jangankan dia, aku aja menyanyikan itu sulit. Udah mau kumpul tuh di kepalanya. Cuma enak aja dia, mungkin di apa, kata-katanya mungkin hampir sama dengan kata-kata lagu rohani. Dikira aja seperti lagu rohani. Kubukalah nomor 692. Jangankan dia, aku sulit menyanyikan itu. Ya kan, akhirnya diganti. Saya suruhlah menyanyikan lagu 221. Itu pun Marsapu Reka. Saleh, Yesus. Aduh, geram saya, geram. Itu aja gak bisa dinyanyikan. Padahal itu lagu yang ini, lagu yang gampang. Berdoa, gak kedengar suaranya. Itu pun goyang-goyang kakinya gitu. Gimana itu? Bagaimana dia bisa dipercaya seperti itu? Berdoa saja dia ke Tuhan. Udah ini, udah gak jelas. Si Daniel, modal dia adalah dia berdoa kepada Tuhan. Amin. Jadi anak Inang juga yang bekerja di swasta, yang bekerja di perusahaan, apakah kamu itu sebagai auditor, pemeriksa keuangan, kerja di pemerintahan, dimanapun itu di departemen ini, atau kamu kerja di pabrik, atau itu pun modal kitanya satu, berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Nah di sini Daniel sangat luar biasa. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai orang yang pejabat tinggi, ya, dialah salah satu dari 3 orang yang membawai yang membawai 120 wakil-wakil raja. Bayangkanlah, dia masih memberikan waktu 3 kali sehari berdoa. 3 kali sehari berdoa. Apa yang dia minta kepada Tuhan? Ya tentu banyaklah, supaya Tuhan memberikan hikmat, menjagai, memelihara. Dan memang ini terjawab sudah. Mungkin memang tidak dituliskan di Alkitab kita ini. Tetapi mungkin salah satu yang diminta oleh Daniel adalah supaya Tuhan memelihara dia. Dan ayat 15, mari kita baca dulu bersama-sama ayat 15, ya. Kita baca ayat 15, 1, 2, 3. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Nah itulah Tuhan. Nah kalau kita baca ini sampai selesai pasal ini,
Memang Daniel akhirnya dicampakkan dia ke dalam ke dalam gua singa. Tetapi singa itu tidak ngapa-ngapain dia. Justru takut, iya kan? Kenapa? Ada Tuhan. Jadi singa apapun yang mau menerkam kita, ketika Tuhan berdiri, itu nggak akan bisa. Sekuat apapun yang bisa menghalangi posisimu naik, menghalangi kamu naik posisi, kalau Tuhan sudah bertindak, itu akan disisihkan. Makanya di kitab Musa itu dikatakan Tuhan akan berperang untuk membela kita. Jago badomar orang humok kopal asal mak kohopi tadi katakan di situ. Tuhan memang bertindak. Nah itulah sangat luar biasanya. Jadi ini meyakinkan kita mengenangnya dalam hal keikutsertaan kita berpolitik di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Meskipun jumlah kita sedikit di Indonesia ini, tetapi kita bisa menjadi orang yang bisa diandalkan kalau kita selalu tekun berdoa, ya, berdoa. Ambillah waktu untuk berdoa. Itu yang mau kami tanamkan kepada anak kita pelajar sini. Supaya mereka mengambil waktu 5 menit kok atau 10 menit. Kalau saya berdoa yang 3 kali itu sehari, sekali berdoa seperempat jam. Berapa lagi? Padahal kalau kita ber-SMS, saya sudah banding-bandingkan. Kalau kita ber-SMS, mengetik SMS kita itu sudah hampir 5 menit. Iya kan? Belum lagi menjawab. Belum lagi bikin emosi-emosi. Kadang kan kita bikin emosi adalah yang gini-gini kan, ketawa. Adalah bikin WK. Adalah bikin hahaha. Ada lagi bikin ki. Kenapa tidak dibikin ku? Jadi saya menjawab sekali lagi, kalau kalian ada yang lucu-lucu akan aku bikin bukan ki, bukan WK, bukan hahaha, ku, ke, ka. Kalau dijawab apa artinya itu apa? Saya juga nggak tahu. Bersama saja kita berjam-jam. Masa berdoa kita nggak bisa? Dari situ. Jadi Tuhan meminta kita melalui firman ini, ambillah waktu berdoa. Tadi di kitab di kitab 1 Timotius itu Paulus memang mewajibkan Timotius, kamu harus berdoa ya. Semua doakan, doa siapa? Memang kita ini aneh-aneh. Disuruh berdoa syafaat, yang didoakan cuma singkat. Giliran disuruh berdoa makan, dibikin doa syafaat, semua didoakan. Orang mau makan semua didoakan. Berilah Tuhan ini, pemerintah kami, tulangku inilah Tuhan jagai, maka pendeta kami Tuhan peliharalah Tuhan ini. Orang sudah mau makan, ya datanglah lala itu kan. Hingga lagi situ kita makan lah itu, jadi sakit perut. Jadi kalau doa makan aja. Orang ketawa kenapa simpel makan berdoa. Tapi yang hina malek bukan. Memang aku kalau berdoa makan nggak usah panjang-panjang lah. Gak perlu saya bikin Tuhan terima kasih Tuhan untuk makanan ini, kau sangat luar biasa. Sudah capek yang memasak ini, nasi ini sangat enak, lezat, ikannya juga wah. Aduh, sayurnya juga Tuhan memang belum saya makan, tapi puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati semuanya dan Tuhan yang menjagai. Biarlah makanan ini menjadi kekuatan, menjadi kegemukan. Berkati semuanya Tuhan tolong Tuhan. Bisa sampai setengah jam datang Tuhan itu. Tang yang akan, tang yang mau. Oh maaf kok. Begitu-begitu cukuplah Tuhan. Terima kasih makanan ini. Berkatilah ini menjadi kekuatan baru dan kesehatan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Iya kan? Memang itu kok. Ini giliran disuruh berdoa makan jadi doa syafaat. Giliran disuruh doa syafaat pendek. Tuhan terima kasih Tuhan. Itulah Tuhan. Ya, kiranya Tuhan menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Ya kiranya Tuhan. Ya begitulah Tuhan. Kiranya Tuhan. Ya dabu mahita Tuhan. Amin. Itu apa? Jadi Daniel di sini sungguh-sungguh berdoa, ya kan? Kasih waktu. Tuhan minta itu kok, bukan berjam-jam. Ya bukan berjam-jam yang diminta Tuhan doa. Jadi itulah
amanginang ya. Jadi di pertanyaan ini kita diingatkan melalui Daniel, dia bisa menjadi orang yang dipercaya berdoa. Jadi kami kalau posisimu posisi tinggi sekarang, entah di perusahaan apa, disempatkan waktu untuk berdoa, sempat waktu untuk ke gereja. Saya salut ya melihat jemaat kita, dia di posisi ini, dia di auditor ini, dia pergi ke sana masih menyempatkan waktunya untuk berdoa, memberikan persembahannya sangat luar biasa. Ya, kemudian sekaligus di sini mengajarkan kita kerendahan hati. Kalau kamu punya posisi di pemerintahan atau di swasta, jangan jadi pelit. Ada orang seperti itu, dan naik posisi dari sombong. Orang hebat menjadi sombong, orang hebat katanya kan. Jangan ya. Aku paling gak suka melihat orang seperti itu. Giliran dia belum naik, berdoa, Tuhan, tanya kuda, partita, tanya kuda, asal semono tolong Tuhan. Setiap hari dia datang ke gereja berdoa. Giliran sudah diberikan, lupa dia berdoa. Janganlah, Tuhan pasti akan marah. Ini yang kita tanamkan kepada anak-anak ya, kepada anak-anak kita supaya Tuhan menjagai, memelihara kehidupan kita. Jadi memang kita diajak supaya kita tetap berdoa dengan tekun sama seperti Daniel. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sama seperti Daniel, tekun berdoa, percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Apapun cobaan, apapun hambatan, apapun cara-cara orang mau menghalangi kami, semuanya itu Tuhan tidak akan bisa karena ada Tuhan yang menjaga kami. Tuhan berkati kami, berkati jemaat-Mu, berkati seluruhnya Tuhan, rencana kami. Biarlah Tuhan mendengar doa-doa yang kami panjatkan setiap hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari kuende nomor 724, doa syafaat dibawakan oleh pendeta Pahala. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bisa memberikan waktu kami untuk memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan biarlah firman itu bertumbuh dan merakar di dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami melakukan firman-Mu itu di dalam dinamika kehidupan kami. Hamba berdoa buat seluruh jemaat HKBP Kirap Remaja, entah dimanapun mereka sedang berada ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan pada saat ini ya Tuhan, biarlah kasih penyertaan Tuhan memelihara seluruh jemaat-Mu. Jemaat-Mu yang sedang sakit, hamba memohon sembuhkanlah agar bisa berkumpul bersama dengan kami di peribadatan kami di rumah-Mu yang kudus ini. Dan kepada jemaat-Mu yang di dalam pekerjaannya pada saat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong agar pekerjaan yang Tuhan anugerahkan itu menjadi jalan sukacita bagi umat-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat program gereja-Mu HKBP Kirap Remaja. Kasihanilah kami ya Tuhan, di masa-masa pandemik ini, ruang gerak pelayanan gereja-Mu semakin sempit. Tapi kami yakin
Tuhan tidak berkehendak bagi kami untuk berdiam diri, tapi kami mau melayani Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Kami akan merencanakan Tuhan, akan merayakan pesta Gotilon bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Ketuklah hati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka bisa merenungkan di masa pandemik ini Tuhan masih menolong, Tuhan masih menjauhkan kami semua dari pandemik virus corona. Dan biarlah dalam perayaan pesta Gotilon ini kami memberikan sedikit dari apa yang kami punya untuk membangun kerajaan Tuhan di dunia ini melalui gereja-Mu HKBP Kirap Remaja. Hamba juga berdoa ya Tuhan, supaya perayaan itu berjalan dengan penuh sukacita. Jauhkan kami dari segala perselisihan, jauhkan kami dari sakit penyakit yang akan merongrong kami. Tapi kami yakin Tuhan akan menyertai kami semua. Terima kasih atas kesempatan ini ya Tuhan. Ketika kami bisa mendengarkan firman-Mu, itu menjadi kekuatan bagi kami. Seperti hamba-Mu Daniel yang berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami mau juga menjadi seorang pendoa. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan orang-orang di luar dari kami. Kami mendoakan orang-orang yang kami janjikan di dalam doa. Kami memohon kepadamu, dengarkanlah. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami memohon kepadamu, ampunilah kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
kami dari gereja Pendeta Bible Pro dan Sintua mengingatkan kembali ya, Manginang pesta Gotilon kita sudah makin mendekat tanggal 15 November, supaya kita mendoakan itu berjalan dengan baik dengan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan jumlah jemaat yang masih terbatas. Karena itu 3 kali kita nanti ibadah sesuai dengan pembagian kelompok. Untuk nanti Amang Inang di ibadah jam berapa nanti masuk akan diberitahukan di Tikting hari Minggu ya, karena hari Jumat akan diundi di Parsermona, apakah jam 7 pagi atau jam 10 atau jam 1 siang nanti akan diundi. Yang penting kita mempersiapkan hati dan pikiran, dan juga amplop itu jangan lupa di situ memang itu bukan pesta persembahan pesta Gotilon lagi, tetapi perbueni Gotilon. Artinya seberapapun yang kita hasilkan, karena memang dampak COVID ini sangat terasa ya, atas kerelaan hati kita sebegitulah yang kita berikan Amang Inangnya. Tetapi jangan dipelit-pelitkan ya. Kalau kau mampu, kalau Amang Inang mampu, ya udah berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau memang karena berdampak ekonominya, ya tetap saja kita berikan sekalipun atas kerelaan sendiri. Itulah harapan kami dari gereja. Oleh karena itu, terimalah Amang Inang salam kami dari gereja yang kami sampaikan untuk Amang Inang dari sini dengan penuh sukacita. Berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan menjagaimu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Horas.